Ya, segala sesuatu kalau dilakukan dengan passion, tentu itu yang lebih baik ya, ketimbang kita mengedepankan apa-apa tuh di pertama adalah uang. Memang uang itu kita tidak boleh abaikan, karena kembali lagi ketika kita once udah mendirikan startup, apapun yang menjadi landasan, misalkan passion itu bisa mewarnai dari awal sampai akhir. Satu hal lagi yang tadi mungkin terlewat juga tapi sekaligus menjawab adalah ada yang lupa bahwa ketika kita menjalankan bisnis itu tidak pernah memperhitungkan exit strategi. Apabila kita sudah memperhatikan exit strategi, disitulah kita bicara. Bila kita sudah bicara bisnis, apabila kita bicara profesional, tentunya kita bicara dengan uang. Sehingga keberanian untuk gagal yang tadi disebutkan, passion yang sudah dimiliki oleh para founder startup itu, bila mereka mengaku punya passion, tentunya bila startupnya itu gagal, mereka tidak pernah berkeluh. Seharusnya. Bila sekali gagal, ciptakan yang lain. Atau jangan menunggu gagal, bikin time limit. Bila sampai sekian tidak menjadi apa-apa, close, bikin baru. Close, bikin baru. Close, bikin baru. Dan itu berulang-ulang. Berulang-ulang itu tidak akan menjadi masalah bila passion itu ada, selalu melekat dalam dirinya. Tetapi bila berjalan, exit strategi itu pun diperhitungkan. Apakah exit strateginya itu jual lepas kepada investor tertentu atau sesama startup? Sehingga pemahaman investment itu juga yang perlu dipahami. Kadang teman-teman startup di Indonesia itu hanya tahu bahwa exit strategi itu adalah dalam konteks yang sempit, hanya berurusan dengan investor. Ya betul, memang investor, tetapi investor itu pun bisa rinci lagi sebetulnya siapa, bisa juga sesama startup. Misalkan startup A dan startup B. Ini sama-sama tidak maju, tetapi setelah berkomunikasi ini ternyata bisa menjadi suatu yang baik. Berarti kan ada proses akuisisi di sini. Siapa beli siapa? Ya silahkan bicara. Gitu. Jadi passion itu yang membuat orang untuk selalu kreatif dan tidak mengedepankan uang. Bukan berarti mengabaikan. Sehingga memulainya mungkin untuk passion. Ketika sudah memasukkan unsur uang di dalamnya, apakah sudah ada value yang telah diciptakan? Bila tidak ada, ya bagaimana mungkin? Misalkan buatlah aplikasi yang di beberapa store ya di internet, itu kan rata-rata $1, atau gratisan. Bisa juga dites di itu dulu. Sehingga kalau kita sudah memikirkan uang sampai mengabaikan hal-hal yang lainnya, khususnya masalah value, itu sangat berat bagi saya. Karena ya masyarakat Indonesia memang sangat unik, apalagi trennya tuh lebih senang yang gratisan, beda dengan luar negeri ya. Tapi kalau memang aplikasinya cocok untuk di luar, ya silahkan dijual di luar. Karena jangan pernah membatasi diri. Walaupun kita tahu perusahaan digital raksasa mau masuk ke Indonesia itu untuk melihat potensi Indonesia. Bukan berarti kita juga mengabaikan potensi negara kita sendiri. Tetapi dunia ini luas. Kita harus banyak referensi. Apakah itu arah tren ekonomi atau apa? Konon katanya Afrika adalah the new economy gitu ya. Kenapa nggak bikin aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah di Afrika? Kalau memang mau bertarung di Indonesia nggak menang-menang terus, jadi ya berpikir out of the box ya. Tapi yang paling penting kalau kita mau berpikir out of the box ya Anda harus memilih box yang tepat dulu. Bila belum memilih box, udah berpikir out of the box, ya istilahnya ngawur, nggak jelas. Sehingga dimulai di proposal ini kami mengajak gitu agar berpikir sistematis. Secara tidak langsung kami mendidik gitu, memberi pemahaman paling tidak. Di proposal itu sangat sederhana. Kami membutuhkan 5 hal untuk diisi, untuk mengikuti kompetisi. Tetapi ini menjadi gambaran secara umum startup bila menjalankan bisnis. Memahami pasar dan peluang, model bisnis, rencana operasional, rencana pemasaran, rencana keuangan. That's it. 5.
inilah template proposal yang untuk diisi, untuk diikut sertakan di kompetisi. Pun teman-teman startup mendownload ini terus tidak ikut kompetisi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadi acuan dipakai, karena memang muter-muternya di sini. Yang sering menjadi pertanyaan adalah model bisnis. Model bisnis itu yang menentukan, seperti pasar dan peluang. Identifikasi pasar dan peluang itu akan menentukan berapa penghasilan yang akan bisa diprediksi akan masuk. Dan selanjutnya itu adalah 5 hal yang kita baru bisa mengatakan, katakanlah mau memonetize. Dan untuk menjalankannya tentu kalau passion ya kembali ke semangat dari si teman-temannya. Passion itu bukan berarti harus baik bisa dia senang bisnisnya atau senang bidangnya gitu, atau senang, ya banyak reason untuk itu, untuk alasan untuk memulai menjadi startup. Tetapi yang paling penting, saya melihat bahwa sudah banyak teman-teman startup yang sudah mulai trennya tuh sekarang membuat aplikasi-aplikasi atau software yang memberi manfaat bagi orang banyak. Apakah itu analitik sosial media, itu kan memberi manfaat. Membuat website analitik sosial media gratis. Membuat website yang menjadi indeks tertentu untuk, ya lagi-lagi sosial media, analitik sosial media dan lain-lainnya gitu. Jadi create value first, baru create wealth. Mungkin itu yang menjadi landasan ya untuk berpikir, jangan bicara uang dulu deh gitu. Rata-rata investor juga menanyakan motivasi juga dan organisasi. Bagaimana manajemen di organisasi Anda, motivasi Anda. Rata-rata investor juga dalam pitching session menanyakan hal itu. Dan di situ akan terlihat bila jawabannya itu diungkapkan dengan mengedepankan passion, rata-rata itu yang disukai investor. Bukan yang oke Pak, misalkan elevator pitch sekian menit. Oke Pak, saya butuh uang sekian. Tapi kalau ada lagi pitching yang 1 sentence, itu kan lebih berat lagi. Tapi intinya, ini juga masukan bukan karena investor menginginkan seperti itu, tapi memang seharusnya seperti itu. Passion is the first, itu yang paling penting. Ciptakan value, baru kita bicara wealth di belakangnya. Jadi, mau jadi entrepreneur ya harus banting tulang dulu di depannya gitu. Mau berkorban dulu atau apa segala macam. Ya kalau tidak mau seperti itu ya tidak usah jadi entrepreneur gitu. Yang paling enak tuh kan justru entrepreneur digital. Cost-nya murah, bisa kerja di rumah, ketimbang entrepreneur yang konvensional. Yang harus, mohon maaf gitu, buka warung, dorong gerobak. Itu saja mereka mau melakukan. Kenapa digital entrepreneur kalah nyali atau kalah saing, kurang passion seperti mereka-mereka itu. Apalagi kalau menurut data di waktu ketika Indonesia Krismon, itu 90% perekonomian Indonesia itu yang menopang tuh UKM justru. Konglomerat jatuh. Jadi kalau mau belajar passion, digital entrepreneur masa kalah dengan UKM-UKM yang non-digital. Seperti itu. Kreativitas, ya, dan passion ya, itu bisa melahirkan ribuan kreativitas. Membaca permasalahan sosial itu bisa jadi ide. Banyak sekali Pak, gitu, untuk menghidupkan industri digital ini. Dan teknologi itu mempermudah, sekali lagi mempermudah sehingga masa depan digital entrepreneur itu sebetulnya sangat-sangat cerah. Kalau perkara mental atau apa, ya mungkin rekan-rekan founder startup bisa banyak sama-sama belajar, sama-sama membaca referensi dan lain-lain.